Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Oke kawan, kali ini saya akan berikan permainannya engine. Tadi pagi saya menemukan game engine yang lumayan bagus kawan, dari permainannya Dragon versus Lila J0 dalam event Computer Chess Championship ke-19, yaitu di sesi Blitz kawan, semifinal mempertemukan Dragon versus Lila J0 ini. Sementara sesi semifinal ini dipimpin oleh Stockfish. Seperti yang kalian lihat, bisa kalian lihat daftarnya. Ada Dragon, ada Lila J0, ada Real, ada Berserk, ada Ruby di posisi ke-6. Dan game yang saya pilih ini adalah permainannya Dragon versus Lila J0 pada game ke-6 kawan. Dan seperti yang kalian lihat, ini merupakan diagram kalau tidak salah pada langkah ke-49 atau ya di atas langkah ke-40 kawan. Kita sudah temui permainan endgame benteng melawan sepasang gajah kawan, dimana putih dipegang oleh dragon. Lebih jelasnya kita akan coba lompat ke papannya langsung. Untuk menganalisanya saya gunakan tampilan lichess kawan, untuk memudahkan kalian untuk melihat mana langkah-langkah yang bagus dan mana-mana langkah yang kurang bagus menurut pandangan Stockfish 14. Dragon pegang putih mengawali dengan pembukaan pion raja pion E4 dan dibalas dengan pion D6. Tanda biru ini tolong abaikan saja, ini adalah pembukaan piece defense. Mungkin Stockfish 14 tidak menyukai piece defense kawan. Pion D4, pion G6, kuda C3, gajah G7 melanjutkan via Gento, kuda F3, pion C6 untuk mendapatkan kontrol di petak pusat kawan, mengimbangi pion-pion putih di petak pusat, pion H3, dan sekarang pion D5 tantang Lila J0. Baru sekarang kita komentari kawan. Menurut pandangan Stockfish pada posisi ini kawan, melanjutkan pengembangan kuda F6 terlebih dahulu, bisa kalian lanjutkan. Kemungkinan putih juga akan melanjutkan pengembangan, ambil contoh gajah E2, menteri hitam E7, maksud saya ke C7, atau persiapan rokade juga bisa dipilih oleh hitam. Tapi di sini Lila J0 bermain dengan pion D5. Maksud hati menantang pertukaran, malah membuat kesempatan bagi putih untuk mendapatkan penguasaan ruang dengan pion E5 ini. Tapi tidak dipilih oleh dragon kawan. Stockfish menyarankan pada posisi ini kalian dorong saja pion untuk mendapatkan penguasaan ruang di petak-petak gelap ini. Tapi dragon memilih pengembangan gajah E2-nya. Dilanjut pertukaran pion D pukul pion E4, dipukul balik dengan kuda. Kuda berkembang ke D7. Kuda F6 terlebih dahulu merupakan pilihan terkuat versi Stockfish. Dijawab dragon dengan langkah rokade mengamankan raja. Kuda G berkembang ke F6 menantang pertukaran, langsung diladani oleh dragon. Dipukul balik menggunakan pion E. Ada dua pilihan memang, menggunakan pion ataupun menggunakan kuda untuk membuka diagonal terang bagi gajah ini kawan. Tapi Lila J0 memilih memukulnya menggunakan pion E. Di sini pion A4 dihentikan dengan pion A5, pion D5 menantang pertukaran, ditolak langsung rokade, pion D pukul pion C6 lanjut dragon, dipukul balik oleh pion B, menteri langsung keluar ke petak D6. Pressure pion C6 di backup dengan gajah B7. Bermaksud juga menempatkan gajahnya langsung di diagonal terang panjang. Sekarang hitam mempunyai dua gajah via Gento kawan. Tapi langkah gajah B7 tidak disukai oleh Stockfish. Stockfish menyarankan melepaskan pion untuk sementara, nanti mendapat gantinya di petak A4 kawan. Tapi Lila memilih gajah B7, dragon melanjutkan pengembangan gajah gelap E3, pion F5 untuk mendapatkan kontrol di petak-petak ini, membuka diagonal bagi gajahnya, mengosongkan petak juga bagi kuda manuver jika diperlukan ke petak F6. Dan di sini kawan, putih memilih menggeser benteng ke D1, pressure kuda, jadi hitam tidak punya tempo untuk serang pion B2 ini. Kuda lompat ke F6 dan menantang pertukaran menteri. Tantangan ditolak kawan, gajah C4, langkah yang bagus. Membiarkan pertukaran menteri di peta D6, nanti dipukul balik dan disusul benteng bisa naik juga kawan. Tantangan ditolak, koneksi antara menteri dan benteng diputus dengan kuda D5, kembali juga membuka akses bagi gajah incar pion B2. Dan sekarang pertukaran menteri juga tidak memberikan keuntungan bagi putih kawan, menteri mundur ke peta A3, lanjut dragon. Benteng E8, serang gajah, di backup oleh benteng di E1.
Menteri hitam C7 mengkoneksikan kedua bentengnya, persiapan mungkin benteng ditaruh di lajur pusat, di lajur D. Di sini gajah C5. Menantang pertukaran benteng kali ini oleh Dragon, ditolak, benteng hitam naik ke peta E4 menantang pertukaran di sini. Dan jika diterima kawan, harapannya pion-pion hitam akan bagus lagi strukturnya nanti, tidak bertumpuk di lajur F. Tentu ditolak oleh Dragon, memilih dengan langkah gajah D3. Benteng mundur kembali ke E8, sekarang pion C3 untuk mendapatkan kontrol di peta ini kawan, sekaligus blokade ancaman terhadap pion B2-nya. Apakah nanti pion ini juga siap didorong maju untuk menantang pertukaran? Bisa juga. Pion H6, dan di sini Dragon memulai pertukaran benteng. Dipukul balik oleh benteng hitam, gajah C4, kembali menempatkan gajahnya di diagonal terang ini dan juga membuka akses bagi bentengnya di lajur D kawan. Di sini raja bergerak ke H7. Persiapan mungkin mendorong pion-pion sayap rajanya, gajah D6 serang menteri. Menteri ke B6. Menteri putih B3 menantang pertukaran, dan kalau Stockfish pada posisi ini langsung menerima pertukaran menteri. Lila menolak, menteri A7. Dilanjut dengan langkah kuda D4. Dan di sini gajah mundur ke peta A8. Apakah menghindari tekanan menteri ataupun memberikan akses bagi menterinya ke pusat? Di sini menteri A3. Kontrol peta C5 ini dari ancaman pion yang siap didorong maju untuk mengganggu kudanya kawan, dan diagonal ini siap dibuka oleh hitam. Di sini kuda F6, gajah mundur ke C5 serang menteri, menteri ke C7 dan menteri putih ke A2 kawan. Satu diagonal incar pion F7, mungkin kalian setuju kuda ini lompat ke D5 ataupun raja mundur ke peta G8. Tapi di sini Lila memilih dengan langkah benteng ancam gajah di C5. Dragon tidak memperdulikan, memilih ambil pion F7 membuat langkah pengorbanan gajah langsung disikat oleh benteng hitam. Selanjutnya kuda E6, garbu menteri, garbu benteng, menteri ke peta E7. Ke peta E5 juga bagus kawan, sama-sama memberikan backup bagi benteng. Menteri ke peta E7, kuda sikat benteng, dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya menteri bergerak ke peta E6. Di sini menteri hitam mundur kembali ke F8. Sekarang pion G4 mulai mendorong pion sayap rajanya kawan, tidak memperdulikan posisi raja semakin terbuka. Pion F pukul pion G4, dipukul balik oleh pion H. Sekarang pion C5 membuka akses bagi gajahnya kawan, persiapan counter attack. Tapi didahului pengorbanan lagi. Pengorbanan gajah 2 kali kawan oleh Dragon. Diambil langsung. Kalau mundur ya gajah ini ditarik mundur, berkoneksi dengan pion dan membentuk koneksi yang kuat. Pengorbanan langsung diterima oleh Lila. Dan selanjutnya menteri F5 skak, memaksa raja ke F7. Benteng sekarang ikut bermain skak, tidak bisa diambil oleh kuda karena posisinya kena pin. Raja mundur ke G8, benteng C7, persiapan di sini kawan. Di sini kuda mundur ke peta E8. Menteri E6 skak, menolak pertukaran menteri tentu saja, dan raja naik ke peta H7. Selanjutnya benteng C8. Persiapan pilih kuda atau pilih gajah. Tapi perhatikan kawan, Lila masih mempunyai kesempatan counter attack. Ancaman skakmat kawan. Coba perhatikan ancaman skakmat. Kalau raja bergeser ya kemungkinan akan terjadi langkah-langkah yang berulang kawan. Di sini Dragon memilih memaksa pertukaran menteri di peta F5. Menteri pukul menteri, dipukul balik oleh pion. Kuda ataupun gajah di langkah berikutnya salah satunya tewas. Lila memilih mempertahankan gajahnya, gajah F3. Benteng sikat kuda. Gajah D1 persiapan ambil pion. Benteng A8, gajah ambil pion, benteng ambil pion. Sedikit demi sedikit pion-pion hitam mulai habis kawan. Gajah B3, benteng ambil pion, dan di sini pion H5. Pion C4 melepaskan pionnya ini kawan. Kalau sekarang diambil ya benteng siap bergerak, salah satu gajah pasti tewas. Tidak sebodoh itu Lila memilih dengan pion H4, benteng C7, pressure gajah, raja menghindar ke G8, pion C5, pion H3, dan benteng E7. Kontrol peta E5 kawan dari aktivitas gajah yang ingin mendukung pionnya nanti, disusul kedua gajahnya nanti bergerak ke diagonal ini untuk mendukung pionnya bisa promosi.
Gajah terang C2, incar pion F5, dibiarkan saja pion B4. Gajah ambil pion F5, pion B5. Gajah H6, benteng A7, gajah F4. Langkah blunder ini tidak perlu kita hiraukan kawan, sudah jelas sangat dominan pada posisi seperti ini putih. Tadi langkah bagusnya sih gajah ini bergerak ke peta E6 kawan, langkah bagusnya. Benteng serang gajah, gajah mundur ke B8, pion F4. Untuk memblokade, raja siap bergerak untuk blokade laju pion H. Raja hitam F7, benteng D4, raja E7, raja putih H2, raja hitam ke E8. Pion B6, gajah D7 menghentikan laju pion di lajur C. Benteng C4 memberikan dukungan, gajah B5, benteng bergeser, gajah mundur ke D7 lagi. Benteng E4 skak, raja F7, benteng kembali ke C4, gajah C6 blokade. Raja ambil pion H3 dan seterusnya kita nikmati prosesnya kawan. Di sini pion B7, gajah A7, selanjutnya benteng B4. Diblokade gajah B8, benteng ancam gajah. Gajah bergerak, benteng bergeser, menantang pertukaran perwira di sini kawan. Ditolak gajah A7. Seumpama diterima, maka jadinya seperti ini kawan. Kalau diambil gajah B7, pion ini bisa promosi dan sulit untuk dikejar lagi. Oleh karena itu pada posisi ini hitam menolak untuk sikat benteng, memilih bergerak ke A7. Benteng A6, gajah B8, benteng A8. Rasanya permainan seperti ini karakternya seperti kalian yang bermain di pos ronda. Sudah tahu posisi kalah tapi belum mau menyerah kawan. Memang turnamen ini tidak ada kata menyerah kecuali skakmat, settlemate atau langkah-langkah yang berulang kawan. Dan dipromosikan seperti inilah kalian kalau bermain. Lawan punya menteri tak perlu kalian ambil, cukup melakukan pergerakan yang lain berharap settlemate. Tidak mungkin lagi kawan settlemate. Dan beberapa langkah berikutnya kita temui skakmat di sini kawan. Di langkah ke-77. Cukup panjang, permainan ini berlangsung selama 21 menit. Itulah kawan permainan Dragon dengan pengorbanan dua gajahnya tadi bisa mengobrak-abrik pertahanan Lila J0. Semoga permainan dari kedua engine ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.